Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran tematik kelas 5 ini. Bertemu dengan Ustadzah kembali. Hari ini kita sampai pada pembelajaran tema 2, subtema yang ketiga, pembelajaran 5, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Pada pembelajaran hari ini, pokok bahasan yang akan kita bahas meliputi yang pertama, menceritakan isi poster. Jadi kalau kita sudah belajar tentang cara membuat poster, langkah-langkah membuat poster, maka kali ini kita akan belajar tentang menceritakan isi poster. Yang kedua adalah membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Nah, ini adalah sebuah percobaan yang akan kita peragakan dan akan kita buat berdasarkan model sederhana organ pernafasan manusia dengan alat-alat yang sederhana yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, yang terakhir yaitu membuat sketsa gambar cerita atau cergam. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu poster. Kita ulas kembali, poster itu apa? Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan yang ditulis di atas kertas atau papan yang cukup besar dan warna yang mencolok agar mudah dibaca dari jarak jauh. Selanjutnya, unsur-unsur poster itu meliputi yang pertama, tentu saja ada yang namanya gambar. Yang kedua yaitu tulisan. Nah, anak-anak, dalam membuat poster, kita dapat menambahkan gambar yang menarik dan tentu saja sesuai dengan tema poster serta warna-warna yang cerah. Mengapa Ustazah bilang cerah? Karena warna yang cerah itu lebih mencolok dan lebih menarik perhatian orang untuk sekedar melihat atau membaca poster. Baik, kita lanjutkan untuk pokok bahasan yang kedua yaitu membuat model alat pernafasan manusia. Nah, apa saja bahan yang kita butuhkan? Di sini Ustazah sudah tayangkan ada di layar kalian. Sebenarnya ini juga ada di buku LKS kalian. Silakan kalian pilih mau menggunakan alat-alat yang ada di layar video pembelajaran ini atau alat-alat yang ada di LKS. Meskipun ada beberapa alat yang berbeda, namun nanti hasilnya akan sama. Silahkan kalian pilih mana yang kalian mudah dapatkan. Di sini alat dan bahan yang harus kalian peroleh, yang pertama tentu saja ini adalah botol air mineral yang besar. Anak-anak, sesuai dengan pembelajaran sebelumnya, kita harus mendaur ulang atau sebisa mungkin memanfaatkan sampah bekas. Maka botol air mineral yang akan kalian gunakan untuk membuat model alat pernafasan manusia kali ini, tentunya Ustazah harapkan itu adalah botol air mineral yang sudah pernah digunakan. Selanjutnya, 2 buah sedotan. Ini bisa kalian gunakan sedotan yang bisa ditekuk, yang kalau biasanya warnanya putih itu kan ada yang bisa ditekuk kalau diminum lebih mudah. Nah, itu bisa gunakan yang seperti itu. Selanjutnya, ini ada 3 buah balon. Meliputi 2 balon yang kecil yang berwarna agak putih pink ini, itu kecil. Kemudian 1 balon yang lebih besar. Ya, ini ketentuannya 3 ini tidak sama ukurannya, yaitu 2 kecil dan 1 besar. Kemudian karet gelang, ya. Dan ini yang seperti penghapus ini adalah plastisin. Ini boleh kamu gunakan dengan berbagai jenis warna, silakan. Ini hanya contohnya saja, kebetulan merah.
Kemudian ada gunting dan isolatif. Nah, isolatif ini ada tempatnya. Kalian tidak perlu mencari tempatnya, yang penting ada isolatifnya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk membuat model organ pernafasan manusia? Perhatikan langkah kerja berikut. Yang pertama, perhatikan gambarnya. Ini adalah botol bekas. Nah, silahkan gunting botol aqua bekas pada bagian bawah seperti pada gambar. Perhatikan. Jadi di bawah ini digunting. Kemudian setelah itu sisihkan. Yang harus kalian lakukan selanjutnya ini ada 2 buah sedotan yang tadi sudah kalian siapkan. Kemudian dimasukkan ke dalam balon yang kecil, masing-masing 1. Jadi sedotan yang pertama dimasukkan ke balon kecil yang pertama, sedotan yang kedua dimasukkan ke balon kecil yang kedua. Kemudian diikat menjadi 1 menggunakan karet seperti pada gambar. Sudah paham ya? Kita lanjutkan untuk langkah yang ketiga. Nah, setelah kalian ikat, kemudian masukkan ke dalam botol bekas tersebut melalui bagian bawah. Karena bawah tadi kan sudah dipotong. Jadi sedotan itu bisa kalian masukkan melalui bawah terus naik. Nah, kalau sudah jadi, maka sedotan yang panjang itu ada di luar, sedangkan balon yang kecil tersebut ada di dalam botol. Ya, ini perhatikan seperti pada gambar. Langkah yang keempat, setelah kalian memasukkan sedotan itu ke dalam botol, perhatikan. Tutup botol atau tutup mulut botol dengan menggunakan plastisin sampai rapat dan tidak bercelah sedikit pun. Jadi tadi kan sudah kalian masukkan, di dalamnya ini ada balon kecil yang keluar, yang menjulur keluar itu adalah sedotan. Nah, di mulut botol itu kan tentu saja masih ada lubang. Nah, kalian tutup menggunakan plastisin sampai tidak bercelah. Jadi ditekan-tekan sekiranya tidak bercelah. Maka akan menjadi seperti ini. Perhatikan. Ini sudah tidak bercelah. Jadi sedotannya ada di luar ya. Kemudian sedotan tekuan itu dimasukkan ke dalam masing-masing 1 balon. Kemudian ditutup dengan plastisin sampai rapat. Selanjutnya balon yang besar ini karena ada perbedaan warna, balon besarnya berwarna biru, ini memudahkan saja. Tapi kalian bisa menggunakan semua warna, yang penting dia lebih besar. Potong balon yang besar pada bagian bawah, kemudian tutupkan pada bagian bawah botol, kemudian ikat atau diisolasi. Nah, ini setelah kamu potong ya, yang untuk bagian meniup itulah anak-anak ya. Ini untuk bagian meniup itu dipotong. Jadi di sini itu nanti tersisa yang bagian yang besar, yang kalau kita tiup dia yang bawah itu. Ini akan tersisa banyak. Tapi jangan banyak-banyak ya motongnya ya. Sekiranya saja sekian. Nah, nanti akan kalian masukkan. Ini kan nanti akan jadi seperti kantong besar. Nah, kalian masukkan ke bawah botol yang tadi berlubang. Karena kan dipotong ya. Dimasukkan ke sini. Kemudian ini bagaimana cara merekatkannya? Boleh memakai isolatif, boleh diikat. Biasanya kalau ustazah itu menggunakan lakban. Kalau isolatif ya bisa, tapi lebih banyak menggunakannya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Yang kencang dikencangkan, kemudian nanti ini apa? Nah, ini memang yang namanya balon bagian ujung dia akan mengendor seperti ini. Tapi yang ini silakan tarik ke tepi-tepi bagian bawah botol. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, maka yang kalian lakukan yaitu cara menggunakannya. Perhatikan, kalau sudah jadi maka modelnya seperti ini ya. Ini ada sedotan yang menjulur keluar melalui mulut botol. Kemudian di mulut botol dan sedotan itu ada plastisin yang menutup sampai tidak ada celah sehingga udara tidak bisa masuk.
Di dalamnya ini ada 2 buah balon yang masing-masing diisi dengan sedotan yang satu-satu. Kemudian yang di bawah ini sudah kalian kasih dengan balon yang besar sebagai penutup. Dan di tengahnya adalah balon kendur. Nah, yang kalian lakukan yang pertama adalah balon pada bagian bawah botol dilepaskan tarikannya. Jadi ini yang tadi yang kendur itu kalian tarik. Jadi yang ini ya, sebentar. Ini Ustazah ulangi sebentar di sini. Nah, ini kan bisa dipegang untuk ditarik. Nah, nanti kamu tarik yang bagian ini. Nah, itu ditarik. Kalau sudah ditarik silahkan dilepaskan. Jadi kalian melakukannya 2 tahap, tarik dan lepas, tarik dan lepas. Nah, saat kalian melakukan menarik, silahkan ditahan sebentar dan amati apa yang terjadi. Dan begitu pula saat tarikan balon itu dilepas. Amati pula apa yang terjadi pada bagian dalam botol. Nah, kalau sudah silahkan kamu tuliskan apa yang terjadi setelah kalian melakukan percobaan itu. Setelah membuat modelnya, kemudian melakukan percobaannya, apa yang terjadi dengan 2 hal yang kalian lakukan, yaitu menarik balon pada bagian bawah serta melepaskannya. Baik, kita lanjutkan ke menjawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan hasil percobaanmu tadi. Ini ada beberapa pertanyaan, silahkan dicoba untuk dijawab. Yang pertama, apa yang ditunjukkan pada kegiatan percobaan tersebut? Jelaskan. Kedua, apa yang terjadi jika balon bagian bawah ditarik ke bawah? Nah, ini istilahnya ditarik gitu ya. Yang ketiga, apa yang terjadi pada kedua balon saat ujung sedotan ditiup? Ini berarti kamu mencoba untuk meniup ujung sedotan. Yang keempat, ini yang terakhir, pertanyaan yang harus kalian jawab, yaitu bagaimana menggambarkan batang tenggorokan, paru-paru, rongga dada, dan diafragma dari model paru-paru di atas atau model paru-paru yang tadi baru Ustazah sampaikan langkah-langkah kerja pembuatannya. Baik, keempat pertanyaan itu silakan kalian jawab di buku tugas kalian masing-masing. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir pada pembelajaran hari ini, yaitu membuat sketsa gambar cerita. Sudah mengetahui langkah-langkahnya yang kemarin, sudah tahu cara-caranya, sekarang kita membuat sketsanya. Nah, ini ada beberapa alat dan bahan yang bisa digunakan untuk membuat sketsa gambar cerita. Yang pertama tentu saja yaitu persiapan bahan dan alat, seperti pada kedua gambar di layar. Ini juga sudah ada di buku paket kalian. Selanjutnya yang tidak kalah penting setelah kalian siapkan bahan dan alat untuk membuat gambar cerita, tentu saja kalian harus menentukan temanya. Yang ketiga, membuat sketsanya atau rancangan gambar cerita. Terakhir, penyempurnaan gambar. Tentu saja ini dengan teknik pewarnaan. Nah, berbicara tentang teknik perwarnaan, ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Ada banyak pewarnaan yang bisa kalian gunakan dalam membuat sketsa gambar cerita. Baik, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Tentu kita akhiri dengan tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini ada 2 tugas. Yang pertama tentu saja karena kalian tadi sudah mendengarkan dan menyimak video pembuatan model organ pernafasan manusia, maka cobalah untuk membuat model organ pernafasan manusia yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Nah, ini juga sudah ada di buku LKS kalian di pembelajaran yang ketiga, di pembelajaran yang kelima, subtema 3, tema yang kedua. Silahkan kalian buka buku LKS-nya. Di situ juga ada
langkah, bahan, dan modal organ pernafasan manusia. Sama dengan apa yang sudah Ustazah sampaikan di sini. Hanya ada beberapa sedikit perbedaan di alat dan bahan. Silakan kalian cari atau kalian pilih yang mudah kalian dapatkan. Baik, untuk yang kedua yaitu membuat sebuah gambar cerita dengan tata cara dan langkah-langkah yang benar. Temanya yaitu udara bersih bagi kesehatan. Ini 2 tugas skill keterampilan kalian. Baik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya, yaitu di akhir pembelajaran subtema yang ketiga, yaitu pembelajaran 6. Dan tidak terasa hanya tinggal beberapa hari lagi kita menghadapi yang namanya PTS 1. Tetap semangat dan rajin belajar. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.